wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan review buku. Kali ini kita akan membahas atau mereview salah satu buku dengan judul Bukan Emak Biasa. Buku ini cetakan pertama 2015 ya. Jadi buku sudah lama tapi masih bagus. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang sedang mengurusi anak-anaknya. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang seorang ibu yang seorang psikolog juga dalam merawat anak-anaknya. Jadi ilmu yang dia pelajari itu dia terapkan dalam kehidupannya ya, kehidupan sehari-harinya. Jadi ini syarat dengan pengalaman sehari-hari yang mungkin dialami oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, oke, kita akan review saja langsung buku ini. Jadi penulisnya adalah seorang psikolog yaitu Fitri Ariyanti Abidin. Nah, ini buku terbitan PT Kaba Media Internusa, cetakan pertamanya bulan Desember 2015. Ya, sudah lama tapi masih bagus kan menurut saya. Meskipun saya seorang bapak-bapak, tapi tidak ada salahnya ya kita belajar ataupun mengetahui sudut pandang mengelola keluarga atau anak-anak dari sisi ibu-ibu. Nah, bagi ibu-ibu ini menjadi buku yang bagus untuk rujukan dalam mengurus anak-anaknya. Nah, jadi kata beliau itu kalau kita merasa rumit ataupun sibuk atau riweuh katanya ya, yang diakibatkan oleh anak itu justru adalah suatu bahan bakar semangat bagi dia gitu ya. Jadi meskipun seperti terlihatnya capek, tapi itu merupakan bentuk kesenangan dalam mengurusi keluarganya. Katanya seperti itu ya. Nah, jadi atas dasar itulah menurut beliau adalah bahwa cinta terhadap keluarganya atau anak-anaknya itu adalah unconditional love atau cinta tak bersyarat gitu ya. Nah, jadi cinta seorang ibu pada anaknya haruslah cinta yang tidak ada syarat apapun. Ya, ini sebenarnya berlaku juga bagi seorang bapak ya. Jadi cinta seorang orang tua atau cinta orang tua kepada anaknya adalah cinta yang tidak ada syarat apapun. Nah, itulah yang membedakan dengan cinta-cinta yang lain katanya di dunia ini. Nah, berikutnya adalah ada satu kondisi ketika anak bermasalah. Nah, ini menjadi bahasan dalam buku itu menjadi sangat menarik. Ya, jadi anak ini punya permasalahan baik dari segi fisik maupun non fisik. Jadi kalau fisik misalkan ada kekurangan pada anak gitu ya, yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Kalau yang non fisik misalkan masalah kepintaran dan lain-lain. Itu kecerdasan itu menjadi masalah. Nah, jadi anak bermasalah menurut beliau adalah harus diterima dan diarahkan. Seperti itu. Dengan slide sebelumnya yaitu unconditional love tadi, maka segala macam masalah itu tidak akan menjadi masalah bagi seorang ibu atau orang tuanya. Gitu. Jadi tips dari beliau itu untuk ada anak-anak bermasalah karena anak itu seburuk-buruknya anak kita itu kita yang bertanggung jawab. Jadi kita harus menerima permasalahan itu dan mengarahkan. Nah, cara mengarahkannya seperti apa? Di buku itu diulas ya, bahwa kita harus menerima dulu itu sebagai satu ujian dan kita harus mempunyai strategi untuk mengarahkannya. Nah, jadi jangan sampai kekurangan anak itu membuat kita mengurangi kadar kecintaan kita kepada anak kita. Nah, jadi ketika anak mengalami kegagalan, dukung dia untuk bangkit dan belajar. Seperti itu. Berikutnya adalah basic parenting skill. Jadi di buku itu dibahas mengenai basic parenting skill. Jadi cara memuji anak yang betul,
mengajarkan problem solving ya, problem solving. Jadi katanya ada dua hal terkait dengan problem solving ini, problem focus coping dan emotion focus coping katanya. Nanti bisa dibahas ya, ataupun bisa dibaca di bukunya. Nah, yang intinya adalah mengajarkan bagaimana anak itu dalam menghadapi permasalahan ya. Kita bisa mengatasi permasalahannya atau mengubahnya. Katanya seperti itu. Nah, berikutnya adalah ajarkan sikap asertif terhadap ejekan. Asertif itu apa? Jadi asertif itu ibarat air yang mengalir ya. Jadi kita terima dulu gitu ya. Jadi tidak langsung kita tolak. Justru dengan seperti itu kita jadi easy going orangnya ya. Nah, ini menarik juga katanya ada kalau suka film itu arahkan saja karena zaman sekarang itu film itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari ya. Tontonan YouTube, televisi gitu kan ya. Jangan sampai diblokir. Kalau diblok ya justru mungkin akan menjadi permasalahan yang baru ya. Nah, jadi kalau film-film Disney ataupun Hollywood itu ada film-film animasi yang bagus, justru itu diajarkan anak tuh ya nonton bareng dan dikasih pelajaran dari film yang ditontonnya. Nah, berikutnya basic parenting skill itu adalah ajari anak untuk menerima kekurangan dan menggunakan kelebihannya. Gitu ya. Jadi jika anak-anak itu diajarkan menerima kekurangan dan menggunakan kelebihannya, dia tidak akan fokus pada kekurangannya gitu ya. Tapi dia akan fokus pada mengoptimalisasi kelebihan dirinya. Nah, yang berikutnya adalah mengajarkan empati pada anak. Jadi mengajarkan empati pada anak ini dalam buku itu dicontohkan seperti mengantri gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat menarik kalau kita baca di buku itu. Nah, berikutnya adalah dinamika perkembangan anak. Nah, jadi di bagian buku itu dibahas terkait dengan dinamika perkembangan anak. Jadi untuk anak-anak tuh kita harus mengajarkan ataupun harus melakukan bahwa kita harus berani mengatakan tidak pada anak gitu ya. Jadi tidak boleh ini, tidak boleh itu harus berani. Jangan sampai dituruti semuanya. Karena itu akan menjadi masalah kalau dituruti. Nah, strategi seperti apa? Katanya alihkan gitu ya dengan yang lain yang sama atau lebih bagus gitu ya. Berikutnya mengenal anak, kita harus mengenal anak 2 tahun, 3 tahun baik secara pertumbuhan fisiknya ataupun mentalnya gitu ya. Nanti dibahas di sana. Terus juga katanya ada anak yang mau masuk SD itu harus ada pemeriksaan psikologi katanya. Mungkin bagi sebagian orang merasa agak aneh. Dulu mungkin kalau masuk SD ya masuk-masuk aja asal usianya masuk gitu ya, langsung masuk. Tapi beliau menyarankan ada pemeriksaan psikologi kesiapan katanya. Jadi ada anak-anak yang memang sudah siap atau belum. Nah, kalaupun ada yang belum itu kita tahu cara penanganannya. Terus juga kita harus mendampingi anak belajar. Anak kecil ya harus didampingi gitu. Jadi jangan sampai belajar itu di sekolah saja, tapi di rumah juga didampingi belajar. Apalagi sekarang misalkan lagi suasana pandemi, mendampingi anak belajar itu harus oleh orang tuanya. Berikutnya menghadapi persoalan anak masa kini katanya. Nah, ini sorry. Nah, tadi permasalahannya terkait dengan teknologi dan juga bullying itu dibahas ya. Jadi terkait dengan teknologi harus benar-benar diarahkan ya. Dan bullying juga di sana ada contohnya, mungkin kalau dibaca akan sangat bagus. Nah, di sekolah itu kita harus menganggap bahwa partner ibu itu adalah guru gitu ya, dan kalau di rumah partner ibu itu adalah ayah. Nah, dalam perkembangan anak peran ayah dan guru ya biasanya guru level TK dan SD sangatlah penting. Karena apa? Kalau ayah yang ada di rumah, kalau guru jika ada di sekolah, makanya harus jadikan partner gitu ya. Dan juga
ayah dan guru akan memberikan pengaruh dan informasi yang akan diterima ya oleh anak, baik itu pengaruh positif dan negatif. Nah, makanya kita harus benar-benar partner itu kita mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kalau kita mengetahui kekurangan pasangan dan kekurangan guru ya atau sekolah, ya kita tahu cara untuk menanggulanginya. Nah, mungkin menurut saya juga yang menjadi pelajaran dalam buku ini adalah bahwa anak tumbuh itu tidak lepas dari ibunya, gitu ya. Ya baik itu seorang ibu rumah tangga maupun ibu profesional yang bekerja, gitu ya. Itu anak akan menjadi butuh perhatian, ya. Nah, baik buruk berikutnya, baik buruk anak tergantung dari orang yang paling dominan interaksinya. Nah, jadi jika ibu paling banyak interaksi, maka nilai-nilai ibu yang akan diikuti oleh anaknya. Nah, jika ayah, ya maka akan ikuti ayah. Ya, jika nenek, ya maka nenek. Jika internet, maka internet. Jadi, peran ya, peran orang yang paling dekat dengan anak itu menjadi sangat penting sekali. Nah, seorang ibu harus mempelajari gitu ya, ilmu untuk mengurusi keluarga atau anaknya ya. Seperti itu. Dan ya, terakhir jadilah orang tua ya, ayah atau ibu yang pembelajar. Karena dengan ilmu pengetahuan itu akan ditransferkan atau diturunkan kepada anak-anaknya. Dan terakhir adalah anak belajar banyak dari orang tuanya. Ya, makanya kalaupun nonton harus ditemani oleh orang tuanya. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa kalau ada jangan lupa beli bukunya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.